938 miliar sekian. Tapi apa yang terjadi di 2024? 910 miliar sekian. Itu berarti ada penurunan 28 miliar. Bapak Ibu, ke depan kami secara nasional punya tantangan yang jauh lebih berat, yang mana pemerintah yang baru nanti akan punya program baru yang namanya makan siang gratis. Makan siang gratis ini juga sangat mengerus dana APBN kami. Tahun 2025 depan itu sudah ada anggaran makan siang gratis itu berjumlah 70 triliun. Nah, kami juga tidak tahu nanti secara juknisnya itu apakah sudah bisa sampai di SPT atau belum. Karena kalau anggaran makan siang ini seluruh murid dari TK, SD, SMP, SMA itu dihitung per tahun itu harus berjumlah sekitar kurang lebih 500 triliun. Kalau 70 triliun saja berarti hanya sebagian kecil saja yang nanti bisa menikmati makan siang gratis. Apa yang kita mau bilang di sini Bapak Ibu? APBD kita seperti itu dan kondisi daerah seperti kondisi negara seperti ini, itu berarti kami butuh kepala daerah, pemimpin kita ke depan, yaitu pemimpin yang mau peduli kepada rakyat. Bagaimana cara melihat kepedulian orang yang tersebut kepada rakyat, itu nanti dilihat dari program-programnya. Cirinya, kalau yang bersangkutan memberikan alokasi dana yang begitu banyak untuk kepentingan masyarakat, soal subsidi ya, subsidi kesehatan, subsidi sekolah, membangun fasilitas-fasilitas, itu berarti kepala daerah yang sudah memiliki ciri-ciri yang bersangkutan adalah peduli dan sayang kepada rakyat. Kami tahu bahwa semua bisa bilang sayang, tapi sayang itu harus diterjemahkan. Bapak Ibu, dengan kondisi APBD yang sekarang, kami butuh kepala daerah yang harus punya kreativitas, punya inovatif untuk membangun SPT kami ini. Salah satu contoh, APBD kita ini kecenderungan naik itu sangat kecil. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa tahun 2023 ada dana bagi hasil migas. Itu adalah hasil dari Sidik dan KAMES, itu berjumlah 19 miliar 120 juta. Itu kecil atau besar? Ya besar. Oke. Itu yang mungkin selama ini tidak pernah diekspos kepada kami, khususnya Kecamatan Bula, bahwa ada dana bagi hasil migas sejumlah 19 miliar 120 juta. Tapi Bapak Ibu harus tahu, tahun 2024 dana bagi hasil migas itu cuma berjumlah kurang lebih 1 miliar 840 juta. Bisa begitu jomplang. Dan ini yang harus kita pertanyakan. Nah, ini kami butuh kepala daerah yang betul-betul serius. Betul-betul serius bagaimana mengelola pendapatan kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang ke depan. Ke depan ini kalau kami punya kepala daerah tidak membangun sumber-sumber uang baru. Ingat, tidak membangun sumber-sumber uang yang baru. Kalau hanya berharap dari APBD kita saja, pasti hidup kita seperti ini saja. Tidak mungkin bisa berubah. Karena kami sudah punya biaya operasional yang begitu besar yang membebankan biaya APBD kita ini, sehingga tidak bisa ruang yang begitu banyak lagi untuk bisa dibuat pada masyarakat, kecuali hanya kepala daerah yang punya niat yang tulus kepada masyarakat. Nanti kalau kita bisa diskusi di kelompok-kelompok kecil, saya bisa ngomongnya lebih detail lagi. Kenapa begini bisa terjadi dan kenapa begitu terjadi.
Karena kalau kita ngomong lebih detail, ini nanti bisa jadi fitnah. Lebih khusus, tidak kurang-kurangnya sumber daya alam yang harusnya bisa menjadi penopang ekonomi kami. Tapi faktanya kan tidak ada. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia hari ini, bahan-bahan baku itu tuh semua ada di kami sini. Untuk itu Bapak Ibu, saya minta dengan hormat dari dalam bicara Partai PDI Perjuangan, kami berharap Bapak Ibu menentukan pilihan yang tanggal 27 November itu adalah menentukan pilihan dengan hati. Hati yang apa? Bapak Ibu harus tahu bahwa proses demokrasi ini tidak bisa menggaransi, ya. Demokrasi ini tidak bisa menggaransi melahirkan pemimpin-pemimpin yang ideal. Tidak bisa. Ya. Disitulah yang bisa menggaranti adalah masyarakat sendiri. Minimal masyarakat punya pilihan adalah saya memilih kandidat ini minimal dalam 5 tahun ke depan itu hidup saya berubah. Ini penting menurut saya, itu adalah cara menentukan pilihan suatu paslon itu adalah minimal saya memilih orang ini itu bisa merubah hidup saya dalam waktu 5 tahun. Karena kalau kita tidak peduli soal pemilihan ke depan, akan terjadi kecurangan, ya.